Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Martina Omba, guru pendidikan agama Katolik dan guru PKT pada SD Impres Kampung Baru, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 pada LPDK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 24869051598. Pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4 dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Dalam keadaan yang sehat. Sekarang kalian silakan dulu. Baik anak-anak, dari rumah kalian sudah makan? Sudah. Dan sekarang datang ke sekolah sini kita mau belajar. Apakah kalian semua sudah siap? Sudah. Belajar bersama? Sudah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pelajaran agama Katolik dengan materi kita 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi bersama dengan belakang. Engkau tetap raja, Rabu Kamis, Engkau yang termanis, Jumat Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Kau Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Anak-anak bisa mengucapkan sikap doa yang baik, tangan buat mengikat di dada, kepala tunduk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita baca bersama-sama. Ya Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami hendak belajar mengenai 10 perintah agar jangan menghina terhadap Kalian dan meninggalkan bukan karena takut, melainkan sebagai bukti bahwa Tuhan dan mengerjakan ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, silakan dulu digunakan absen ya. Ini absen yang punya nama, ibu panggil, ya, angkat tangan dan menjawab. Ibu saya hadir. Agnes, ada guru. Bersedia? Ada. Ngedekus? Ada guru. Semua harus ibu harapkan hari dia rajin masuk sekolah. Kita kalau kita harus rajin masuk sekolah untuk belajar dan kemudian menjadi orang yang sukses. Baik anak-anak. Baik anak-anak, itu aja kalian semua berdiri dan kita bersama melakukan gerakan konsentrasi bersama-sama. Silakan berdiri.
bersama, peserta didik mampu mengenal sepuluh perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga dapat mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguraikan makna sepuluh perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita belajar bersama. Sekarang anak-anak disuruh ajak kalian melihat yang mengamati gambar yang ada di depan seperti ini. Kan? Sudah. Ini adalah gambar saluran. Gambar yang pertama, gambar kan? Orang. Gambar yang kedua tentang gambar yang ketiga tentang gambar yang keempat tentang kenapa mereka melakukan seperti ini? Ada tidak apa? Karena tidak ada aturan. Ya. Karena mereka tidak ada aturan. Tidak mentaati aturan. Baik anak-anak, amati gambar di depan. Kita lihat contoh-contoh aturan yang berlaku. Aturan berlaku di sekolah. Siapa yang bisa menjawab? Seperti apa aturan sekolah? Yang barang. Siapa lagi? Siswa harus hadir di kelas tepat waktu pada waktunya. Ya, harus. Kemudian, contoh aturan yang berlaku dalam keluarga. Mentaati jam 9. Sekolah saya di jam 9 jangan begadang. Terus apa lagi? Setelah belajar. Ya, mari kita simak bersama cerita berikut tentang peraturan itu perlu kita baca bersama-sama. Ada pertama, setiap anggota harus menyerahkan uang sekurangnya Rp1.000. Semua sudah membaca cerita singkat tentang peraturan itu dulu. Sekarang ada pertanyaan buat kita menjawab bersama. Nomor 1, menurut kisah tadi yang kita baca bersama, bagaimana sikap para prajurit terhadap peraturan itu? Ya, sudah main gimana? Dalam bacaan dari tadi itu gimana? Kan yang saya jawab tidak. Dilaksanakan dalam peraturan. Ya, ada yang mereka terikat dengan peraturan, ada juga yang tidak. Tetapi akhirnya bagaimana? Mereka ya, mereka berdiskusi bersama. Ya, yang kedua, apa yang mungkin terjadi jika dalam kehidupan bersama tidak ada peraturan? Gimana? Kaca balon, mengenai musuhan, apa lagi? Tidak saling mandu, tidak saling menghargai. Anak-anak, kami tadi manusia itu membutuhkan peraturan. Sekarang ibu akan berikan tugas kami menulis peraturan yang berlaku di rumah, di sekolah, dengan lain dan di masyarakat. Yang berikut, apa manfaat peraturan tersebut? Semuanya sudah kerja kan? Sudah. Berlaku nih
Oke, baik. Lalu yang berlaku di rumah. Yang kedua, tadi orang tua. 3, lalu yang berlaku di masyarakat dan di gereja apa? Lalu diikuti ibadah sehari. Betul. Terus apa yang jalan-jalan? Mematuhi aturan lintas. Nah, aturan yang pasti apa? Sama. Jadi, lanjut apa lagi? Aman, apa lagi? Nyaman, ya. Ya, baik, anak-anak ini adalah aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, di jalan dan di itu dalam kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian akan tulis peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, di kelas atau di sekolah. Ada kolom-kolom di depan ini, lihat. Kalian tulis peraturan yang ditemukan dan peraturan yang diperlukan. Bisa kan? Bisa kan tidak? Bisa. Oke. Itu kalian tulis. Baik, teman-teman. Persoalan. Apa persoalan yang kalian temukan di kelas dan di lingkungan sekolah? Seperti apa tadi? Yang tadi sudah kalian jawab. Tawuran. Yang di sekolah ada tawuran apa lagi? Ya, dan bully itu apa lagi? Teman-teman, nomor 2. Siapa yang ditunjukkan dengan adanya persoalan tersebut? Siswa dan yang berbentuk sekolah ya, siswa dan berbentuk sekolah. Ya, baik anak-anak. Setiap jawaban yang diberikan oleh setiap kelompok semuanya adalah jawaban diberikan menimbulkan. Nomor 1 tadi, setiap kali kita menemukan berbagai persoalan di lingkungan sekitar kita berada. Aneka persoalan yang kita jumpai bersifat alamiah, misalnya ada bakteri yang jatuh dari kekotoran halaman sekolah maupun akibat dari perilaku, misalnya anak-anak makan jajanan membuang sampah sembarangan, coretan-coretan pada dinding meja, coretan-coretan pada dinding sekolah. Nomor 2, persoalan-persoalan tersebut tentu memiliki dampak bagi lingkungan sekolah sehingga semua orang tertarik dan merasa tidak nyaman. Yang ketiga, salah satu hal untuk menciptakan kenyamanan semua orang di lingkungan manusia menjadi peraturan. Peraturan dibuat demi terciptanya kenyamanan bersama, khususnya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut, misalnya di sekolah, di rumah, di masyarakat. Tidak dapat dibayangkan betapa kacau dan tidak nyaman apabila manusia tidak berat peraturan dan kehidupan bersama. Semua orang akan berperilaku sekenak hati, tapi telah menimbulkan konflik atau pertengkaran. Masuk pada di materi 10 perintah Allah diawali dengan kalimat akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat pembuka ini menegaskan bahwa peraturan yang disampaikannya tidak dibuat untuk mengikat, menekan, dan menyebabkan umat kesayangannya, tetapi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku umat yang dikasihinya yang telah ditebus dan dibebaskannya dari Mesir. Ya baik teman-teman, sekarang kita bersama-sama membaca tulisan teks kitab suci. Yang kalian tadi sudah diberikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dulu kita bersama-sama membaca tulisan kitab suci
dari kita Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama. Keseluruhan firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang dosa orang yang jauh dari manusia, dan Dia berdiri pada hatinya itu. Itulah sebabnya Tuhan sahabat dan mengutusnya. Tanah yang menjadikan Tuhan Allah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menimbulkan saksi sesat tentang pasangan, jangan mengambil yang sama dan jangan atau tambahnya karena kalian kerja ya punya soal kalian kerja deskripsikan tadi lembaran itu terbagi, itu juga akan dibagikan lembaran kerja lagi. Soal yang nomor 5, kalian akan tulis yang seperintahan di dalam dan daun. Setiap kalian itu akan berkatasan ini, itu akan berketas. Kalian gambar bentuk daun dan di dalam satu daun itu kalian isi salah satu perintahan. Yang kalian maju tempel di depan pohon satu perintahan yang ibu sudah buat dan tempel di depan itu kalian akan tempelkan daun satu perintahan yang berisi perintah dan buah-buah roti. Gambar daun dan gambar daun dan gambar buah permisi. Setiap daun satu perintahan dan satu buah kebaikan. Sudah kerja kan? Sudah selesai belum? Nomor 2? Sudah ya? Kita akan menjawab bersama-sama. Soal yang 1, mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan 10 perintahnya. Untuk 1, 2, 3, siapa yang bisa menjawab? Oke, 1 Agus. Karena Tuhan sendiri menyatakan siapa Dia dan apa yang telah dilakukan agar umat Israel mengerti. Oke, baik. Teman-teman lain gimana? Dapat yang betul kan? Lanjut yang nomor 2. Apa yang kita lakukan Tuhan di ayat 2 tersebut? Nomor 2. Baca. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Membawa dibangkitkan dari perbudakan. dua apa yang dapat dua. Ya, sekarang nomor 5 ini tuliskan 10 perintah Allah menurut teks instruksi yang harus kalian baca. Kemudian kalian tulis bagi terus gambar dengan daun terus sebutin dan setiap daun itu kalian isi salah satu perintah Allah dan juga buat dua kebaikan. Dan kalian maju tempel di pohon yang kita ya ketang tempelnya sini. Yang lain kedua.
Main kerja, gampang buat juga main. Bentaran yang lima. Jangan menyebarkan halal kepada Tuhan. Juga menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia dalam melarang segala bentuk kekerasan atau pembunuhan. Bentaran itu tadi. Jangan berzina. Tujuan menjaga kemurnian dan kesetiaan dalam hubungan suami istri serta Depannya kan? Nah, cuma kembali. Ya, sebutkan perkara yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia satu. Jangan mencuri. Dan salut. Baik, anak-anak, sekarang kita akan membaca 10 perintah Allah. Kedua, Jangan menyebut nama Tuhan dengan salah. ketiga, Ingatlah Tuhan Allah. keempat, Hormatilah ayah dan ibu. perkara yang kelima, Jangan menuduh. Jangan yang ketujuh, sakit. delapan, Jangan memberikan saksi dusta atau omongan bersama-sama. 10. Jangan mengirimkan apapun yang diinginkannya. Perkara bersama-sama. Sebagaimana dalam teks seperti keluar dari itu, sebut tentang anak itu diawali dengan kalimat Akulah Tuhan Allahmu yang mengucapkan bahwa sebut perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur, mengikat, dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersifat dan bertingkah laku bagi umat yang dikuasai kalian. Ada kasihkan tentang aturan. Apakah kalian anak-anak sudah melakukan aturan baik atau tidak? Baik anak-anak, sekarang kita diminta membuat aksi. Dan latihan ada di bawah sini yang berisi contoh sikap taat atas sesi perintah Allah. Sebelum kita pulang, anak-anak juga yang harus